Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Manajemen Laboratorium Mutu Pangan, akan menjelaskan apa itu dokumentasi sistem mutu. Sebelumnya, kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Laviola Gunawan dengan NIM J3E 219149. Saya Sadia Brianti. Nama saya Refli Nazar Ibrahim dengan NIM J3E2 19163. Yang pertama, saya akan menjelaskan itu bagian definisi. Sebagaimana kita tahu, dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, serta penyimpanan informasi. Nah, karena itu, dokumentasi sistem mutu adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi yang berhubungan dengan sistem mutu. Ada 4 tingkatan dalam dokumentasi mutu. Yang pertama ada panduan mutu atau manual mutu. Yang kedua ada prosedur. Yang ketiga ada instruksi kerja. Dan yang keempat ada format atau rekaman dokumen pendukung. Ada 6 ruang lingkup dokumentasi sistem mutu. Yang pertama itu adalah mengumpulkan informasi. Yang kedua itu ada menata dan mengelola informasi. Yang ketiga menyimpan informasi. Yang keempat mencari kembali informasi. Yang kelima mendistribusikan informasi. Dan keenam yang terakhir adalah mengupdate informasi. Nah, mengapa perlu dilakukan dokumentasi mutu? Dokumentasi mutu ini dijadikan sebagai acuan yang pasti untuk menjaga konsistensi mutu. Nah, selain itu dari pihak pelanggan sendiri itu agar menumbuhkan rasa kepercayaan bahwa sebuah lembaga benar-benar memiliki sistem mutu gitu. Nah, untuk acuannya biasanya dari SNI 19-17025-2005 dan masih banyak lainnya. Nah, bagaimana sih kriteria dokumentasi mutu yang baik itu? Yang pertama itu mudah digunakan, diterima dan mudah dimengerti serta diterapkan oleh seluruh personel yang ada di lembaga. Nah, yang kedua itu informasi yang diminta segera bisa dicari. Yang ketiga tentunya tidak berlebihan dan keempat memungkinkan pemeliharaan dan revisi yang mudah. Siapa sih yang membuat dokumentasi mutu ini? Yang membuat ini adalah sebuah tim yang solid dari sebuah lembaga. Nah, jadi yang membuat ini bukan perorangan atau single fighter seperti sukarelawan atau yang kerja sambilan gitu. Cover panduan mutu. Apa saja yang mencangkup di dalam cover tersebut? Yang pertama ada judul, yang kedua ada nama lembaga, yang ketiga keterangan apakah apa itu terkendali atau tidak terkendali, yang keempat ada nomor dokumen, selanjutnya ada nomor kopi atau salinan, ada nomor revisi dan tanggal berlaku dan persetujuan. Tujuan distribusi dokumen mutu yaitu untuk mengetahui siapa saja yang memegang dokumen terkendali dan mengetahui di mana saja dokumen terkendali yang harus diupdate. Selanjutnya ada pernyataan kebijakan mutu, yaitu untuk menyatakan komitmen manajemen puncak sebagai pencerminan komitmen lembaga secara menyeluruh. Memberi jaminan bahwa mutu merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan lembaga yang ditandatangani oleh top manager. Penerapannya merupakan tanggung jawab manajemen. Ciri kebijakan mutu yaitu untuk menyatakan maksud untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal mutu, untuk menjamin kepuasan pelanggan, menyatakan bahwa pelanggan mendapatkan pelayanan yang diberikan bersifat kompetitif dalam hal mutu, menyatakan bahwa mutu akan selalu tingkatkan. Berikut adalah contoh kebijakan mutu laboratorium. Selanjutnya adalah contoh kebijakan mutu pada suatu industri pangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur. Apa sih prosedur itu? Prosedur merupakan suatu rangkaian atau tahapan kegiatan dalam suatu bidang tertentu di lembaga atau uraian lebih rinci dari panduan mutu yang bersifat rahasia yang memiliki tujuan untuk memberi petunjuk bagaimana hal-hal yang dituliskan dalam panduan mutu dapat dilaksanakan.
Prosedur menyebutkan apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana melakukannya, kapan dilakukannya, siapa pemasok dan pelanggan baik internal maupun eksternal, dokumentasi terkait dan yang harus dipelihara, mengapa harus dilakukan. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan prosedur, yaitu yang pertama ada kata-kata. Gunakan kata-kata yang sederhana dan dikenali oleh pembaca. Yang kedua yaitu ada kalimat-kalimat. Gunakan kalimat-kalimat yang pendek dan tidak rumit. Yang ketiga ada tata bahasa. Bahasa yang digunakan hendaknya jelas apakah sesuatu harus atau sekedar disarankan untuk dilakukan. Yang terakhir ada komunikasi, yaitu hendaknya isinya dipahami jelas oleh seluruh personel lembaga. Selanjutnya, ada unsur-unsur prosedur. Di antaranya ada tujuan, ruang lingkup, acuan, definisi, langkah pelaksanaan, dan dokumentasi. Tujuan menyebutkan alasan dilakukannya prosedur terkait, sedangkan ruang lingkup menyebutkan lingkup bidang atau pelaksana dan masa prosedur ini berlaku. Acuan menyebutkan daftar dokumen yang berisi informasi yang diperlukan untuk memahami prosedur ini sepenuhnya. Lalu ada definisi yang mendefinisikan istilah khusus yang ada dalam prosedur. Ada langkah pelaksanaan yang menyebutkan secara detail segala aspek yang terkait kegiatan tertentu dengan cara sistematis. Lalu yang terakhir ada dokumentasi, termasuk di dalamnya yaitu adalah formulir atau format yang diacu dalam prosedur. Instruksi kerja merupakan suatu petunjuk secara detail atau terperinci yang menjelaskan bagaimana suatu proses dilaksanakan. Sedangkan perbedaan dengan prosedur yaitu uraiannya lebih dibuat secara mendetail atau terperinci. Tujuannya, selain untuk melengkapi prosedur, juga untuk memudahkan dalam pengendalian. Prosedur mencakup satu seri atau urutan kegiatan dalam satu bagian atau lebih pada suatu kegiatan lembaga. Contohnya seperti prosedur audit internal dan prosedur permohonan sertifikasi. Sedangkan instruksi kerja hanya mencakup salah satu kegiatan dari suatu prosedur. Contohnya instruksi kerja evaluasi mutu. Selanjutnya ada formulir dan rekaman, yang merupakan catatan atau rekaman hasil suatu proses kegiatan. Formulir masih berupa form kosong, sedangkan apabila sudah diisi, maka formulir tersebut dikatakan sebagai rekaman. Selanjutnya ada pengendalian dokumen. Sasarannya yang pertama, menjamin bahwa semua dokumen yang diterbitkan telah diperiksa kebenaran materinya dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Yang kedua, menjamin distribusinya, terutama ke tempat bagian yang memerlukan hanya dokumen yang sah saja. Yang ketiga, perubahan memang dilakukan oleh yang berwenang. Yang keempat, hanya dokumen yang terbaru yang dipakai di seluruh lokasi untuk menghindari kesalahpahaman atau miskomunikasi. Yang kelima, pembuat dan penanggung jawab harus jelas agar dapat ditelusuri dan juga dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang keenam, perlu prosedur tertulis untuk setiap perubahan, penerbitan, pergantian dokumen sampai dengan penerimaan. Dan nomor 7, setiap dokumen harus memiliki identitas atau harus terdapat identifikasi dokumen. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai dokumentasi sistem mutu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.